Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study at Zoom. Please bless our internet. Please bless everyone. Thank you, God. Amen. Thank you. Amin. Oke, thank you ya Valeria, good ya. Nah, have you read now my PDF learning for today? Already. What's our topic for today? Jabar, sir. Yes, aljabar nak ya. Jadi we gonna talking about new topic. Jadi about diagram Venn itu anggap sudah selesai. Kalau if you wanna ask something or if you still don't understand nak, you can chat me nak in our group, Mate group. Just chat me. Kalau ada PR-nya yang susah, chat aja sir. Don't be sign. It's okay loh. Kalau nanti sir ada waktu, kecuali kalau udah malam ya nak ya. Kalau udah malam, like yesterday Iqbal itu menchat sir jam 10 malam. Jam 10 malam sir ya sudah tidur, sudah istirahat. Walaupun kadang-kadang terbangun juga. Terbangun jam-jam 1. Lihat HP kan nggak mungkin sir balas kan Iqbal. Ya just ask me nak, it's okay loh. Itu tanggung jawab sir nak, kalau kamu ada pertanyaan, itu tanggung jawab sir untuk mengajari kamu. Ya, jadi don't be sign. Maybe Girgirido itu ada parents-nya, ada your mom ya Girgirido ya, yang bisa ngajari ya. Or Belprida juga bisa ngajari, her father, her daddy bisa mengajari. Tapi kalau kamu nggak ada yang mengajari, just chat me, don't be shy nak. Feel free, bebas untuk bertanya. Oke, I wanna share something. Please turn on your camera lah, Richie, Tirja, Sinsin, and Kathleen. You want to start? Please lah nak, turn on lo kamera lah. I don't know what I doing there. Maybe you sleepy. I don't know. That's why you have to turn on your camera. Okay. Okay. Now look at this now. Can you see my screen? Here we go. Okay, I wanna fix this first. Okay. Okay, can you see my screen? Ya, ini saya mau perbaiki dulu gambarnya. Oke, nah look at this now, look at my screen now. Jadi for today we gonna talking about operasi dan faktorisasi bentuk aljabar bagian yang pertama. Di dalam matematika nak, bentuk aljabar kalau kalian gimana ya saya bilang ya, aljabar itu identik dengan matematika. Jadi ketika kamu membicarakan matematika, pasti mau nggak mau kamu harus membicarakan tentang aljabar. Jadi aljabar itu sangat identik dengan matematika. Ya, maksudnya gimana, sir? Later I will show you kenapa saya bilang seperti itu. Aljabar itu sangat identik dengan matematika. Ketika kita membicarakan matematika, pasti kita membicarakan aljabar. Untuk higher grade nak ya, for higher grade ya, untuk yang kelas tinggi. Kalau kelas rendah, bentuk aljabarnya belum pala digunakan. Kalau sudah SMP sampai kamu perguruan tinggi nanti di universitas, pasti selalu membicarakan aljabar. Nah, jadi di hari ini for today, kita hanya berbicarakan tentang bagaimana sih bentuk aljabar, lalu bagaimana sih penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hanya yang dua ini kita pelajari nak. Ya hanya dua bagian saja for today. Next week nanti ada lanjutannya. Nah, kita masuk the first about bentuk aljabar. Bagaimana sih dikatakan bentuk aljabar? Maybe we will start with conversation this. Ini conversation tentang Erik dan si Thohir, Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, Iqbal,
Please read nak the conversation nak. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Eri dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Eri, Pak Tohir, kelihatannya beli. Iqbal, please louder dulu nak, lebih keras lagi. Sir, Coba repeat nak, ulang dulu, tapi lebih keras saya bacanya ya, lebih kuat. suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Eri dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Tohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Eri beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Oke, good job ya Iqbal ya. Nah, look at this now ya. Jadi si Pak Tohir dan Pak Erik ini membicarakan tentang pembelian buku, di mana Pak Tohir itu membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik itu hanya membeli 5 buku. Nah, ini ada pembicaraan yang sehari-hari nak ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan bentuk aljabar? Look at this nak. Nah, look at this ya. Di sini sudah terbuat table. Di sini Pak Tohir dan sini Pak Erik. Pak Tohir itu tadi katanya membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik itu 5 buku. Nah, oke, nah. Di sini sermisalkan simbol X atau huruf X itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Simbol X itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Sudah? Maka bentuk aljabarnya seperti ini saya buat. 2X tambah 3, di sini cuma 5. Coba nak, do you want to comment? Inilah bentuk aljabarnya saya bilang 2X tambah 3, di mana X-nya itu adalah menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Coba nak. Coba say something dulu. Maybe Belprida. Masa nggak ada pertanyaan sih? X-nya nggak ada disebutkan. Say again nak. X-nya nggak ada disebutkan. X-nya nggak ada disebutkan. Maksudnya gimana Belfrida? I don't understand. You say the X menyatakan isi banyak kardusnya just now. X-nya nggak ada disebutkan di situ. X-nya nggak ada disebutkan. Oke, thank you Bel. Coba dulu Valerie, do you have comment for me? Valerie? Masa sih nggak ada pertanyaan? Loh, Sir kok bisa seperti itu? Kok gini? Ayo nak. Apa yang terpikir di kepala kamu, katakan saja. Loh, maybe Sin. Saya buat di sini bentuk aljabar dari permasalahan yang tadi itu adalah 2X tambah 3 untuk Pak Tohir, sedangkan Pak Erik hanya 5, di mana X-nya itu terbuat mewakili banyak buku yang ada dalam kardus. Kenapa 3-nya nggak ada X-nya? Kenapa 5-nya nggak ada X-nya? Coba dulu. Masa sih nggak ada mau komen sih nak? Karena X-nya untuk menyatakan banyak buku dalam kardus. Banyak buku di dalam kardus. Oke. Nah, apa tidak bertanya nak di kepala kalian nak? Loh, kenapa X-nya itu dibuat mewakili banyak buku yang dalam kardus? Coba dulu. Kenapa X-nya itu nggak terbuat X-nya itu adalah buku? Kenapa terbuat menyatakan banyak buku yang dalam kardus? Coba just thinking dulu nak, coba berpikir. Nah, oke, gini lah nak.
Nah, kalimat sederhananya gini, aljabar itu adalah kalimat matematika. Aljabar itu adalah kalimat matematika. Coba lihat dulu nak ya. Begitu panjangnya kalimat ini kan kalimat dalam bahasa Indonesia kan. Di dalam matematika itu ada kalimat, namanya kalimat matematika. Ya. Nah, begitu panjangnya kalimat ini bisa disederhanakan dengan menggunakan kalimat matematika menjadi 2x tambah 3 dan 5. Bisa ya? Nah, cara membuatnya itu kita gunakan yang namanya aljabar. Jadi aljabar itu adalah kalimat matematika. Tujuannya itu supaya permasalahannya itu lebih sederhana. Begitu panjangnya ini kalimatnya, bisa disederhanakan dengan sedikit kalimat menjadi 2x tambah 3 dan 5 dengan menggunakan kalimat matematika. Nah, pertanyaannya nak, bagaimana cara membuatnya ini? Kenapa laser buat ini X-nya itu menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus? Karena Menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. menyatakan gimana Iqbal? Baik, Seigin. Menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Iya, kenapa lah misalkan itu banyak buku dalam kardus. Kenapa bukan yang lain? Karena kita nggak tahu ada berapa banyak buku dalam kardus itu. Iya, good job. Karena kita kan nggak tahu di dalam kardus itu berapa banyak bukunya. Jadi kita misalkan dia dengan X. Karena nggak tahu, kalau yang lain ini kan udah tahu, ini 3 buku. Ini cuma 5 buku. Yang di kardus ini kita nggak tahu berapa banyak buku yang dalam kardus. Siapa yang tahu? Ya kan? Bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Yang nggak tahu kita. Makanya kita misalkan dengan X, artinya nggak tahu kita ini apa. Ya kalau nggak tahu ya ngapain kita bilang? Kita misalkan dengan X. Bisa nak? Do you understand? Very good ya Ramos ya. Karena kita nggak tahu sir, di dalam kardus itu berapa banyak bukunya. Makanya kita misalkan lah. Jadi kira-kira banyaknya X sir. Nah gitulah. Bisa nak ya? Makanya saya buat 2x tambah 3. Jadi kalau seandainya di dalam kardus ini ada 100 buku. Katakanlah 100 ya. Di sini 100, di sini 100. Sudah? Di sini 100. Kalau kita jumlahkan secara manual, berapa banyak buku yang dibeli Pak Thohir? Total semua. 100 tambah 100 berapa? 200 tambah 3 berapa? 203 buku kan? Ya kan? Nah, coba kalau kita gunakan aljabarnya, nah, kita ganti X-nya dengan 100. Ingat ya, X itu tadi adalah mewakili banyak buku yang di dalam kardus. Jadinya 2 dikali 100 ditambah 3. Nah, sama nggak jawabannya 203? Sama kan? 2 dikali 100 berapa? 200. 200 plus 3 ditambah 3 hasilnya adalah 203. Nah, berarti bisa jadi Pak Thohir itu membeli buku sebanyak 203. Bisa jadi. Kita kan nggak tahu kan. Ini kan terbuat-buat ini 100. Kalau seandainya terganti lagi. Nggak mungkin 100 isinya itu. Kok sedikit kali 100. Mungkin 50. Nah kalau seandainya 50 yang serbuat. 50. Maka bukunya berapa yang dibeli Pak Thohir? Jadi berapa? 103. Nah, itu kalau kita jumlahkan secara manual kan, 50 tambah 50 ditambah 3 dapat 103. Kalau kita pakai aljabar, tinggal kita kalikan nak 2 ini ya, 2 dikali 50
2 dikali 50 ditambah 3. Nah, 2 dikali 50 tambah 3 berapa ini? Sama nggak jawabannya? Sama ya, 103. Jadi gunanya aljabar itu apa? Untuk membantu menyelesaikan Permasalahan. Iya, untuk menyelesaikan masalah lah, nak. Itu kan, jadi kalau seandainya, oh bukunya 50 satu kardus, berapa jumlah bukunya semua? Tinggal masukkan aja ke bentuknya ini. Bukunya yang dalamnya itu 5.000. Berapa total bukunya semua? Tinggal masukkan aja ke bentuk aljabarnya, dapat jawabannya. Bisa ya? Jadi gunanya kita membuat bentuk aljabar itu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi yang pertama, bentuk aljabar itu adalah kalimat matematika yang begitu panjangnya kalimat mereka bisa kita sederhanakan dengan menggunakan kalimat yang sederhana yang namanya kalimat matematika atau aljabar. Bisa ya? Kenapa saya misalkan X-nya ini dengan banyak buku dalam kardus? Karena kita nggak tahu dalam kardus itu berapa banyak bukunya. Nggak ada yang bisa memastikan, makanya kita wakilkan dengan X kira-kira. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah huruf yang kita gunakan harus X? Coba. Apakah... Sir, tidak. Tidak. Huruf A boleh, Sir? Boleh. Kalau nggak suka kamu dengan huruf X, huruf A boleh. Huruf A. Berarti kalau huruf A, model aljabarnya menjadi 2A ditambah 3. Gitu kan? Bisa ya? Oke, any question, nak? Nah, mungkin kalau nggak ada serbuat contoh yang lain, kamu bingung, look at this, nak. Nah, look at this nih. Coba kamu observasi dulu, nak. Coba kamu lihat dulu. Lihat, di sini serbuat, X-nya itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Y-nya itu menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, kenapa yang misalkan itu banyak bola di dalam kotak dan di dalam tabung? Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa jumlah yang ada di dalam kotak. Iya, kita nggak tahu berapa banyak jumlah yang dalam kotak dan di dalam tabung. Nanti tabungnya nomor berikutnya, nak ya. Yang sampai nomor 4 ini hanya dalam kotak saja. Nanti tabungnya nomor 5. Nah, look at this, nak. Kenapa bentuk aljabarnya ini angka 2? Karena sudah tahu kita 2 bola. Ya 2. Bisa ya? Nah, lihat yang kedua, nak. Satu kotak. Kenapa saya misalkan dengan X? X ini kan bisa kita buat 1X. Nah, gitu ya. 1X. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa banyak bola dalam kotak. Kita nggak tahu seberapa banyak bola kotak. Iya, ini menjadi 2X. Kenapa jadi 2X? Karena itu apa, Sir? Kotaknya ada 2. Iya, 2 kotak ya, benar. Dan di dalam ada isinya. Iya, ini kenapa 2X tambah 4? Karena itu apa, Sir? Ada 2 kotak sama 4 bola. Iya, 2 kotak yang nggak tahu isinya. Ini sudah tahu ya 4 ya, makanya 2X tambah 4. Bisa, nak ya? Ngerti ya aljabar itu ya? Jadi aljabar itu ya kalimat matematika sih. Nah, look at this, nak. Nih, number 5. Look at this, nak. 2X tambah Y tambah 4. Kenapa? Maybe Maria. Ayo Maria. 2X tambah Y tambah 4. Come on, Maria. Ayo Maria, please unmute, nak. Layarnya hitam, Sir. Hah? Hitam layarnya. Nih, share stop dulu. Stop. Then I will share again. This.
How about now? Tetap hitam, Sir, kayak kotak-kotak gitu. Loh, what happened now? Maybe Clarissa. Oke lah, Maria. Clarissa, kenapa nih buat Clarissa 2x tambah Y tambah 4? X itu tadi adalah banyak. Come on Clarissa, Clarissa. Karena ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. Iya benar Tirjaya, good job ya, very good ya. Karena ada 2 kotak, 1 tabung, dan 4 bola. 2x. Nomor 6, 2x tambah 3y tambah 6. 2 kotak, 3 tabung, 6 bola. Jadi kuncinya nak, kuncinya kalau ada yang belum pasti isinya, itu yang kita misalkan. Nggak tahu kita berapa banyak bola dalam kotak, nggak tahu kita berapa banyak bola dalam tabung, itu yang kita misalkan. Bisa ya nak ya? Understand ya? Nah, coba ini. Devta. Come on Devta. Apa bentuk aljabarnya nak? Devta, come on. Unmute first. Sir, I cannot see anything. Louder please. Sir, cuman ada Samuel Lubis start sharing. Coba nih. Ya, stop dulu screen, stop screen, lalu share. Kalau ada kendala nak let me know loh. I have a bad connection. Now, how about now? Still. Nampak? Udah? Ready? No. Coba dulu Devta leave dulu, nanti join lagi Devta. Mungkin connection. Kalau begini, Devta? Gambarnya berhenti semua, Sir. Maybe connection. Coba leave dulu, leave dulu. Oke. What happened ya? Yue, please turn on your camera, Yue. Yue, Tirja, Valentina, turn on your camera. Yue. Apa bentuk aljabarnya, Yue? Ya, very good, Valerie. Yue, come on, Yue. Ayo, Yue. Enggak. Oh, Ricci. Oke, Ricci. Kalau Yue malu, Ricci. Ayo, Ricci. Yang ini, Sir. Iya, number 7. Yang 3x ya, Sir. Oke, 3x. 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 Terus yang bawah, Sir, paling bawah, Sir. Iya, ini kan digabung semua. Ayo, 3x kan berarti 3 kotak. Ditambah 3x. 3x ditambah Bentar, Sir. tabung tadi itu kita misalkan dengan huruf apa? Huruf X. Y. Y. Y berarti how many Y? 3Y. 3. 4Y. Only 3. 1, 2, 3, 4. Berarti come on. I don't understand, Sir. 4Y. X itu kan banyak bola di dalam kotak. Kotaknya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Makanya 3X ditambah
Y itu banyak bola di dalam tabung. Tabungnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 4Y. Sudah? Sudah. Kenapa yang ini yang kita misalkan? Karena di dalam kotak dan di dalam tabung kita nggak tahu berapa banyak bolanya. Makanya itu yang kita misalkan. Nah, untuk yang sisanya, diketahui nggak berapa bola ini? Yang ini. Hanya yang ini. Ada, Sir. Udah langsung jelaskan diketahui berapa bola. Kan berapa ini? 8. Berarti ditambah 8. Nah, inilah dia bentuk aljabar. Oh, aku ngerti, Sir. Berarti kalau itu yang kotak dibilang X ya, Sir. Iya, tadi saya misalkan kotaknya X. Sudah? Jadi kotaknya bisa dibilang Y juga lah, Sir. Iya, kalau sudah kamu pakai untuk kotak itu Y, kalau kamu balikkan boleh. Sir, saya nggak mau kotaknya yang X. Saya mau kotaknya yang Y. Boleh. Up to you, nak. Bisa juga gini, 3Y ditambah 4X. Tapi harus kamu jelaskan bahwa Y itu adalah kotak. X itu adalah tabung. Up to you, nak. Sir, saya nggak mau pakai huruf XY. Saya mau pakai huruf yang lain. Boleh, Sir? Ya boleh. Siapa yang larang? Tapi katanya lebih bagus sama Y, Sir. Nah, kalau huruf AB pun boleh, nak. Ya, jadi up to you. Tapi harus kamu jelaskan A-nya itu apa, B-nya apa. Tapi karena dari awal sudah kita jelaskan X dan Y-nya itu apa, maka kita pakai huruf X dan huruf Y. Bisa enak ya? Jadi 3X tambah 4Y tambah 8. Artinya 3 kotak bola ditambah 4 kotak dalam tabung ditambah 8 bola. Oke, any question about bentuk aljabar? Cara membuat bentuk aljabar gampang ya? Any question? Oke, kalau tanya lah dulu. I will ask you. Apakah banyak kotak, banyak bola di dalam kotak dan di dalam tabung itu harus sama? Tidak. Coba. Apakah banyak bola di dalam setiap kotak dan di dalam setiap tabung itu harus sama? Artinya, kalaulah di dalam kotak pertama ada 50 bola, berarti di dalam kotak yang kedua dan ketiga dan di dalam tabung juga 50. Apakah banyak bolanya harus sama? That's my question. Coba komen dulu, nak. Apakah harus sama? Tidak, Sir. Why? What's the reason, Felix? I don't know. Ayo, Sinsin, coba dulu Sinsin. Apakah banyak bolanya dalam setiap kotak dan dalam setiap tabung harus sama? I will give you $1 million. Uang monopoli. I'm kidding. Ayo. Tidak pasti, Sir. Tidak pasti. Tidak Karena ini misalnya yang ini 50, yang ini bisa berbeda-beda di dalam kotak itu, Sir. Oke. Tergantung ukuran kotak sama tabungnya, Sir. Tergantung ukuran kotak. Oke. Sir, nggak mesti sama, Sir. Karena tergantung ukuran kotaknya. Kalau dalam gambar ukuran kotaknya itu sama atau beda ukurannya? Setiap kotak dan setiap tabung. Sama apa beda? Sama kan? Kalau ukurannya. Nah, pertanyaan tetap sama, nak. Apakah setiap kotak dan setiap tabung itu harus sama? Coba kita tes dulu, nak ya. Kita tes, coba nak. Please nak, listen to me carefully, nak. Biar kamu tahu jawabannya apa. Apakah sama atau tidak. Nih, kalaulah kita anggap sama. Sudah? Kalaulah kita anggap sama. Tadi kan saya bilang bahwa bentuk aljabar ini tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah. Kalaulah sama, ini 50 juga.
Semua 50. Semua 50. Ini 50 bola dalamnya semua. 50 bola, 50 bola. Oke, 50 bola, 50 bola, dan ini 50 bola. Berapa banyak bola semuanya? Coba kamu hitung secara manual, nak. 50 tambah 50, coba tambahkan. Berapa semua? 300 bola, 50. Ditambah inilah, kan ada 8 lagi. 358. 358 ya. Lihat, 358 kalau manual. Ingat ya, 358 kalau manual. Ingat, 358. 358 bola, Sir, semua, Sir. Oke, coba kita pakai aljabarnya, nak. Kita pakai aljabarnya, ayo. X-nya tadi berapa? X-nya itu banyak bola dalam kotak. Berapa banyak bola dalam kotak? 3. Berapa banyak bola dalam kotak? 50. 50, berarti X-nya 50 kan? 3 kali 50. Oke. Ditambah 4 dikali. Berapa Y-nya? Y-nya itu banyak bola dalam tabung. 50. 50. Oke. 50. Ditambah 8. Ingat, jawabannya harus sama, 358. Ayo. 3 dikali 50 berapa? 150. 150. Oke. 150. 4 dikali 50 berapa? 200. 200. Oke, 200. Ditambah 8. Sir, aljabar itu hanya diganti dengan inisial. Wait dulu, nak. Ditambah 8 berapa jawabannya ini? 358. 358. 8. Oke, 358. Sudah. Ingat ya, ini tadi kalau sama. Kalau sama kan jawabannya sama kan. Tadi kan saya bilang, tujuan kita membuat ke dalam bentuk aljabar untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ditanya lah, kalau seandainya lah di dalam setiap kotak itu dan dalam setiap tabung itu 50 bola, berapa jumlah bolaku semua? Bisa kamu hitung manual ataupun pakai bentuk aljabarnya. Kalau pakai bentuk aljabarnya kan langsung dapat 358 tanpa kita tambah-tambah manual, dan jawabannya harus sama. Bagaimana kalau seandainya beda, nak? Yang kotak pertama 50, kotak yang kedua katakanlah 100. Nih, kotak yang kedua 100, kotak yang ketiga katakanlah 200. Apa yang terjadi? Coba, nak, kalau seandainya serganti kotaknya ini katakanlah 10. Ini 10. Ini 20. Sudah? Ini katakanlah berapa lah kita buat? Ya suka-suka saja lah ya. 30. Ini berapa kita buat? Buat aja lah 40. 1000, Sir. Hah? 1000. Coba kamu hitung, nak, manual. Berapa jumlahnya ini? Coba tambahkan, nak. Berapa jumlahnya? Seratus 150 tambah 200, 350 tambah 60. Ayo, berapa jumlahnya? 458 ya? Oke, 458 kata Sinsin. 458. Sudah? Coba kita pakai aljabarnya, nak. Coba kita pakai aljabarnya. 3 dikali X-nya yang mana kita pilih? X-nya itu banyak bola di dalam kotak. Yang mana kita pilih? Yang 50 kah? Yang 100 kah? Yang 200 kah? Yang mana kita pilih X-nya? Enggak ada. Bikin 50 tambah 100 sama 200. Mana bisa? Coba dulu. X-nya yang mana kita pilih? Nggak ada.
Nggak tahu kita, Sir. Kenapa? Karena karena beda-beda, Sir. Makanya banyak bola dalam kotak itu harus sama. Harus sama. Itu tujuannya, Nak. Supaya nanti kalau kamu masukkan ke dalam bentuk aljabarnya, nanti hasilnya bisa sama. Kalau seperti inilah, Nak. Yang mana kita masukkan X-nya? Yang 50. Loh, kok cuma 50? Sir, Yes, Felix. kan bisa cari FPB-nya dulu, Sir. FPB? Kok lari ke FPB, Felix? No. Baru bisa dari 1 baru 3 X-nya itu FPB-nya. No, nah. Tadi kan pertanyaan, Sir, apakah banyak banyak bola di dalam kotak dan dalam tabung itu harus sama? Iya, Sir, harus sama. Kenapa harus sama? Karena kalau kita hitung secara manual, Nak, kita tambah-tambahkan tadi 50 tambah semua, dan kita pakai aljabarnya, itu hasilnya pasti sama. Tapi ketika dia beda, kalau kamu masukkan ke dalam bentuk aljabar, nanti hasilnya itu nggak sama. Bisa ya? Makanya banyak kotaknya itu harus sama. Iya kan? Misalkanlah, Sir punya uang 5.000. Nadine punya uang 5.000. Sudah, misalkan. Boleh nggak, Sir, misalkan uang kami itu adalah X? Boleh. Boleh, karena sama. Bisa ya? Kalau beda? Kalau beda ya bikin sendiri-sendiri. Iya, jadinya X ditambah atau X dan A, bla 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 tambah X bla bla bla. kalau sendiri-sendiri, kalau tadi sama, seandainya lah uang Sir itu 5.000. Nih. 5.000. Uang Nadine juga 5.000. Nah, uang Nadine juga 5.000. Karena sama uang kami, bisa Sir misalkan, uang kami itu adalah X lah. Nah, bisa ya? Tapi kalau seandainya uang Sir 5.000, sudah? Uang Nadine itu cuma 1.000. Nih, cuma 1.000. Berarti uang kami adalah X dan Y. Nah, Sir buat 2 huruf. Kenapa? Karena banyak uangnya nggak sama. Bisa, Nak, ya? Understand ya? Oke lah. Mungkin ini yang saya bilang tadi, Nak. Nah ya. No, not this. Wait ya, not this ya. Mana dia tadi? Ini. Coba dulu, Nak. Yang nomor 1, number 1. Untuk soal nomor 1 sampai 3, coba buat dalam bentuk aljabarnya. Jelaskan makna huruf yang kalian gunakan. Lihat number 1, question number 1. Suatu ketika Pak Peri membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Peri merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Peri membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Peri. Ayo. Siapa yang tahu? Number 1. X-nya apa? 2X 2X tambah 2X tambah 5 kilogram. tambah 5 tambah 5. X-nya itu apa? X-nya 2X tambah 5. X itu 2 karung, Sir. 2 X karung. itu Kita belum tahu. isi 2 karung. iya. 2 karung. X itu adalah di sini saya buat X itu adalah banyak kilogram beras. Nah, banyak kilogram beras artinya di dalam karung itu kita nggak tahu berapa kilo, ya kan? Lihat, hanya dikatakan 2 karung beras.
kita nggak tahu ini berapa kilo di dalamnya. Makanya itu yang kita misalkan dengan X. Sehingga bentuk aljabarnya 2X ditambah 5. Understand? Yang penting nak yang kamu misalkan itu yang kita nggak tahu isinya apa. Pasti-pastinya nggak tahu kita. Hanya tebak-tebak. Kenapa ditambah? Karena di situ katanya membeli lagi, Sir, bukan dikurangi lagi. Karena kita membeli lagi. Oke, number 1, very good. Number 3. Coba Ramos dulu baca, nak. Coba baca dulu, nak, permasalahannya. Number 3 ya. Bu Nilu seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Nilu mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dengan jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Nilu adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Nilu. Oke, pertanyaan Sir. Apa-apa aja yang nggak jelas diketahui, nak? Karung kelapa. Iya, 2 karung tepung katanya. 2 karung tepung itu berapa? Apakah sekilo, apakah 2 kilo? Nggak tahu kan? Apalagi yang nggak jelas? Karung kelapa. Iya, sekarang kelapa. Kita nggak tahu berapa isinya. Apakah 1000 kelapa? Lalu? 5 kerat. Nah, 5 kerat telur. Kita nggak tahu 1 kerat itu berapa isinya. Nah, karena kita nggak tahu itu yang kita misalkan, nak. Bisa ya? Hello, do you understand? Understand. Ayo, jadi apa bentuknya? Modelnya? Ayo. Yang ini, kalau untuk yang ini? 2X. 2X. Iya, good job. 2X. Di mana X-nya menyatakan? Karung tepung. Iya, berapa banyak kilogram lah tepung atau ons. Berapa ons tepung. Satuannya suka hati. Nah, ayo. Ditambah? 1X. Iya, 1 X lagi. 1X. Tambah 2. Tambah. 1Y. Kenapa 1Y? Kenapa bukan 1X, nak? Maksud, Sir? Kenapa tertulis 2X? Kenapa bukan tertulis 2X ditambah 2X ini kan 2 karung tepung. Udah? Sekarang untuk sekarung Sekarung kelapa, Sir. Sekarung, bukan 2 karung, Sir. 2 karung tepung. 2 karung tepung kan 2X. Ini. Sudah? Sekarang yang sekarung kelapa. Sekarung kelapa kenapa nggak serbuat 1X? Itu Sir bikin 1X. Iya, kenapa nggak serbuat 1X? Kenapa ini salah? Karena objeknya ada berbeda. Iya, karena X itu tadi udah kita buat untuk tepung. Maka kalau untuk kelapa jadi huruf apa kita buat? Huruf yang lain, nak. Jadi berapa dia? Y. Iya, 1Y kan? 1Y, very good. Sudah? Ditambah? 5. Apa lagi? 5A. Berapa ya? 5A aja, Sir. 5A. 5Z lah, serbuat. Kenapa enggak serbuat 5Y? Karena objeknya berbeda. Objeknya Iya, berbeda. karena objeknya ada berbeda. Makanya pakai huruf yang lain. Jadi 5Z. Do you understand? Do you understand, nak? Nah, yang nomor 2 ini Sir minta nanti next week kamu jelaskan dulu apa ini modelnya. Yang number 2. Number 2 I will ask you next week. Nah, intinya kalau yang nomor 2 inilah yang kita misalkan yang mana? Yang kita misalkan yang mana? Yang ini? Yang ini? Kenapa yang itu? Coba. 3 gelondong kain. Kenapa yang saya misalkan 3 gelondong kain?
Karena yang ditanya Nggak tahu berapa panjang yang kain. digunakan. karena seagain dulu Belprida, karena Yang ditanya di situ aljabar kain yang digunakan. no, kenapa yang termisalkan 3 gelondong kain? Karena tiap gelondong nggak tahu berapa meter kainnya. Iya, karena setiap gelondong kain itu nggak tahu berapa meter. Hanya dibilang 3 gelondong. 1 gelondong berapa meter? Kita nggak tahu. Nggak tahu. Sama kayak tadi nak, 2 karung tepung. 1 karung tepung itu berapa kilo isinya? Nggak tahu kita. Sekarung kelapa. Nggak tahu lah, Sir, berapa Nggak tahu isinya. kita. Understand ya nak ya? Dia bilang karung, Sir. Hah? Iya karung, tapi kita nggak tahu isinya berapa kilo. Kan gitu kan? Kan dia bilang karung, Sir. Jadi nggak ada yang tahu seberapa. Makanya itu yang kita misalkan. Yang kayak soal pertama nak, 2 karung beras. Kita nggak tahu berapa kilo itu isinya semua. Nggak pasti, itu yang kita misalkan. Ini lagi yang nomor 2. 3 gelondong kain. 1 gelondong kain itu berapa meter? Kita nggak tahu, itu yang kita misalkan. Bisa nak ya? Jadi kamu tahu mana yang kamu misalkan. 2 karung tepung, kita nggak tahu berapa isinya itu berapa kilo. Itu yang kita misalkan. Sekarung kelapa, nggak tahu kita berapa biji kelapa di dalam. Itu yang kita misalkan. 5 kerat telur, kita nggak tahu. Jadi yang nggak tahu itulah, yang nggak dikasih tahu informasi yang nggak jelas, itulah yang kita misalkan. Bisa nak ya? Understand ya? Bisa ya membuat aljabarnya ya? Jadi kalau ada yang nggak tahu, yang nggak jelas dia informasinya, atau bisa kamu buat contoh sendiri, coba. Coba buat contoh sendiri nak. Siapa yang bisa? Maybe Valerie, coba Valerie. Buat dulu contoh sendiri kalimatnya. Valerie membeli 2 teko air. Coba buat dulu nak. Yang kita nggak tahu kita isi apanya, informasinya nggak jelas. Siapa yang mau? Belprida? Bel? Nadine? Ayo Nadine. Bilangnya ayo Nadine, come on. Mama membeli satu goni apel. Kan? Coba Nadine. Atau serbuat bentuk aljabarnya ini. Serbuat bentuk aljabarnya gini nak ya. Serbuat bentuk aljabarnya 2x ditambah 8. Coba buat dulu ceritanya. 2x ditambah 8. Ini bentuk aljabarnya. Kamu buat ceritanya kayak gini. Ayo. 2x itu kan berarti bisa 2 goni apel, 2 goni nenas. Come on. Sinsin lah harapan terakhir Sinsin. Ayo Sinsin, come on Sinsin. Yes, sir. You are last hope, my last hope. Harapan terakhir. Coba Sinsin buat dulu. Ceritanya kalau bentuk aljabarnya 2x ditambah 8. Coba buat ceritanya. Karang-karang aja Sin. Suatu ketika mama saya baru pulang dari kampung. Dia membawa 2 karung ubi kayu. Kemudian karena saya rasa kurang, maka dibeli lagi lah 8 kilo lagi ubi kayu. Maka model matematikanya 2x ditambah 8. Bisa nggak seperti itu? Coba sekali lagi. Mama Sinsin baru pulang dari kampung. Sudah? Dia membawa 2 karung ubi kayu untuk dimakan Sinsin. Nah, karena Sinsin merasa kurang, maka dibeli mamanya lagi 8 kilo lagi ubi kayu dari pajak. Maka bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 8. Is it correct? Wrong. Why wrong? Soalnya dibilang 8 karung.
8 kilo. 8 kilo maksudnya. Sekali lagi, nak. Bisa, Sir, bisa. Coba sekali lagi ya. Nggak bisa Kita loh. buat kalimatnya bentuk aljabarnya 2x tambah 8. Mama Sinsin baru pulang dari kampung. Karena Sinsin suka ubi kayu, maka di bawah Mama Sinsin 2 karung ubi kayu. Karena Sinsin merasa kurang, maka dibeli lagi 8 kilo lagi dari pajak. Maka bentuk aljabarnya 2x tambah 8. Is it correct? I think wrong. Why wrong? Correct. Sama. Correct, Sir. I don't know lah. X-nya itu sebagai apa? X-nya sebagai Karung. Pakai karung. banyak kilo. Iya, berapa kilo? Banyak kilo ubi dalam karung. Banyak kilo ubi dalam karung. Nggak tahu kita berapa kilo dalam karung itu. Bisa ya, nak ya? Coba satu orang, nak, buat dulu kalimatnya. No, I know, Sir, I know. Coba, ini tergantilah bentuk aljabarnya. Jadinya 3Y ditambah 5. Ayo, buat dulu kalimatnya. Kalau iya itu dianggap jadi karung bisa kan, Ya Sir? bisa, Sir kan nggak suka huruf X, bosan. Sir ganti huruf Y, kan nggak suka, Sir. Ayo, coba karang ceritanya. Come on. Yang penting Y itu kamu wakilkan dengan sesuatu yang belum jelas isinya. Ayo Devta, come on Devta. Devta, ayo Devta. I know you can. Ayo. I know, Sir, I know. Iqbal, do you want to try, Iqbal? Yes, Sir, yes. Ayo, go ahead. Abang saya habis pulang dari Menanto, dia membawa 3 karung nanas dan membawa 5 kilogram apel. Apel. Ayo. Coba sekali lagi dulu Iqbal. Ayo. 3 karung nanas, lalu 5 kilo apel. Iya, Sir. 3 karung nanas, 5 kilo apel. Nggak nyambung, Sir. Kenapa nggak nyambung? Kan beda berapa kilonya nanas Iya, sama... karena bendanya beda. 1 nanas, 1 apel. Jadi nggak bisa kalau kamu buat 3Y tambah 5. Bisa ya? Jadi dia harus sama, Iqbal. Kalau kamu bilang 3 karung nanas, berarti ini 5 kilo nanas. Oke, nak, before we close, ini saya mau tunjukkan dulu nih. Ini ya. Nah. Look at this, nak. Look at this. Nah, jadi bentuk-bentuk seperti ini yang menggunakan huruf, menggunakan angka, inilah dikatakan dengan bentuk aljabar. Look at this, nak. Look at this. Nah, contohnya 2x ditambah 4. 2x ditambah 4. Nah, masing-masing bagian ini kita sebut dengan suku ya. Dia dipisahkan dengan tanda tambah ataupun tanda kurang. Jadi kalau 2x tambah 4, ini dikatakan suku pertama, ini suku kedua. Jadi kalau soalnya 2x ditambah 4, ini bisa kita katakan bentuk aljabarnya itu memiliki 2 suku. Nah, look at this, nah. 2x ditambah 3y ditambah 7. Suku itu dipisahkan dengan tanda tambah atau tanda kurang. Lihat, ada berapa bagian yang dipisahkan tanda tambah? Ada 3. 1, 2, 3. Maka ini kita sebut dengan 3 suku. Bisa ya? Kalau saya buat seperti ini, nak. X dikurang Y, 3Y dikurang 5. Berapa suku ini? Berapa suku? 3. Berapa suku? 3. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Intinya suku itu dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang.
Jadi kalau tambahi lagi di sini, nak. Ini tanda tambah, serubah. Berapa suku ini? Berapa suku? 3. Tetap 3. 1, 2, 3. Bisa enak ya? Nah, itu mengenai suku. Lalu di dalam aljabar ada yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Lihat, huruf yang kita gunakan itu dinamakan variabel. Sudah? Huruf yang kita gunakan dinamakan variabel. Nah, angka yang lengket di huruf itu dinamakan koefisien. Sekali lagi, huruf yang kita gunakan itu dinamakan variabel. Bukan huruf lagi, tapi namanya variabel. Angka yang lengket di huruf dinamakan koefisien. Nah, hanya angka doang dinamakan konstanta. Jadi kalau serbuat seperti ini, nak. Lihat ya, look at this. 3A ditambah 5. Apa variabelnya? Apa variabelnya? A. Ini variabel. Huruf yang kita pakai dinamakan variabel. Berapa koefisiennya? Ya. Berapa konstantanya? 5. Bisa ya? Jadi huruf yang kita pakai dinamakan variabel. Angka yang lengket di huruf dinamakan koefisien. Hanya angka doang itu namanya konstanta. Loh, kok bisa seperti itu, Sir? Ya mereka yang seperti ini, nah. Bersepakati. Ini namanya variabel ya. Ini namanya konstanta ya. Ini namanya koefisien ya. Look at this now. Look at number 10. Coba dulu satu orang, one student, Valerie. Valerie. Read question number 10, part A is tentukan banyak suku pada bentuk aljabar. Ayo. Baca dulu, nak. 5A tambah 7. Berapa suku? 2 suku. Yes, good job. 2 suku. Yang mana itu? Yang mana suku pertama? 5A. Oke, yang mana suku kedua? 7. Iya, very good. Part B. Part B, Girgirido. Come on, Girgirido. Come on, Girgirido. Ya, yang D. Bebas tenang. Felix lah, Felix. Ayo Felix, part B Felix. How many suku? How many? Felix. Come on. 4. 4. Okay, very good. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Suku yang pertama, ini ya, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jelas. Ayo Felix, kelas terakhir nak ya. Ini suku. Cepat. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 7 suku. Number 11. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Yang bagian A, 9X. Berapa banyak sukunya? Sukunya 1. Ya, very good. Variabelnya apa? X. Ya, X. Variabelnya X. Koefisiennya berapa? 9. 9. Konstantanya berapa? Ada nggak? Enggak. Tidak. Kalau nggak ada berarti? Bilangan yang membilangkan nggak ada. Angka? 0. Iya, kan 0. Saya tidak punya mobil BMW. Berapa banyak mobil BMW saya?
0 karena nggak ada. Oke, yang part B. Richie, ayo Richie, come on Richie, part B Richie. Come on, be faster nak. Itu Sukunya, how many suku? sukunya itu Ada 3. berapa? 3, 1, 2, 3. Variabelnya, huruf apa yang digunakan? X, X dan Y. iya, X dan Y variabelnya ya. Walaupun coba look at this nak. Walaupun X-nya ini ada pangkatnya, dia bukan variabel X pangkat 2 nah, tapi variabel X. Karena variabel itu huruf yang dipakai. Jadi variabelnya X dan Y, huruf yang dipakai huruf X dan huruf Y. Oke, konstantanya koefisiennya Richie. Koefisien 3 dan 6. Iya, 3 dan 6. Konstantanya hanya huruf doang. Ya, hanya angka doang. 2. Iya, 2. Udah selesai. Gelas. Gelas. I want, sir. Ayo Bel, gelas Bel. Sukunya ada 5. Variabelnya S, A, T. S, A, N, T. Ya, oke. Konstantanya? Konstanya 7. No. 7 atau minus 7? Konstantanya 7 apa minus 7? Minus 7. Iya, minus 7. Nah, ini kan bilangannya kan nggak positif. Ini kan bilangan negatif, minus 7. Oke? Any question nak before we close? I think we almost done. Any question? No, sir. Next week we will continue about this. Better we will continue nak ya. Next week nak ya. Nah, for today ini kan udah buat. For today itu seharusnya ada homework. If you see our PDF for today, nah ini kan seharusnya kan ya homework. Nah karena belum kita selesaikan semua, jadi untuk hari ini nggak jadi homeworknya nak ya. Kita akan bahas next week. Jadi for homework for today. Jadi for homework. Sir. Yes. Jadi ini jadi nggak ada homework matematika? Iya, karena ini ada beberapa yang belum sempat kita pelajari seperti ini kan. Ini belum kita pelajari. Jadi there is no homework. Next week lah. Next week I will give you this homework. Oke ya. Oke, I think enough for today. Thank you.